Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai penanganan limbah. Oke. Limbah ini dibagi menjadi limbah padat atau sampah, kemudian limbah cair. Limbah ini merupakan sisa suatu usaha atau kegiatan. Sedangkan untuk limbah rumah sakit ini semua limbah baik berbentuk padat maupun cair yang berasal dari kegiatan rumah sakit. Nah, saya ambil dari limbah rumah sakit atau sarana kesehatan. Karena kita merupakan salah satu nantinya akan bekerja di layanan kesehatan yang berupa pelayanan darah. Nah, itu limbah-limbah ini juga pasti ada. Pertama adalah dibagi dua ya, limbah rumah tangga atau non-medis dan limbah medis. Limbah non-medis ini limbah yang tidak kontak dengan tubuh maupun cairan tubuh pasien atau donor. Dan sampah-sampah ini biasanya dibilang sampah ya, dihasilkan dari kegiatan misalnya di ruang tunggu atau di ruang administrasi, misalnya ada kebun, ada taman, nah itu biasanya limbah-limbah dari situ. Ada sisa makanan, sisa pembungkus makanan, plastik, sisa pembungkus obat, sisa pembungkus misalnya plester, plastik pembungkus kantong darah, nah itu kardus-kardus, sisa tempat wadah dari misalnya reagensia atau kantong darah atau yang lain sebagainya. Nah, dan beresiko rendah terhadap penularan penyakit. Sedangkan limbah yang non medis ini ada limbah yang padat dan cair, kita kelompokkan itu. Oh ya, sama ya, limbah medis ini non medis ini kita bedakan menjadi limbah yang padat dan cair, di mana limbah padat yang non medis ini merupakan ya yang tadi yang tidak padat ya, tidak cair, jadi berupa kertas, karton dan lain sebagainya, sisa kemasan. Sedangkan yang yang cair ini yang seperti ini di sini dikelompokkan kotoran manusia ya, jadi dari toilet-toilet. Nah, untuk penanganannya untuk limbah padat yang non medis ini di wadah di tahap pewadahan ini ada pemilahan. Kalau sekarang kan ada limbah plastik, dipilah plastik dari limbah plastik, kemudian limbah organik, kemudian limbah kertas. Nah, seperti itu. Kemudian tong sampah jumlah tong sampah yang memadai, kemudian mudah dibersihkan, kemudian pada tahap pengangkutan ini tertutup rapat dan disimpan di tempat pengumpulan sementara ya, tempat sampah sementara itu maksimal 2 kali 24 jam. Dan biasanya berwarna hitam untuk plastik yang padat non medis ini. Oh, ini sudah. Oke, selanjutnya ini ya. Oke, sekarang limbah medis. Limbah medis ini bagian dari sampah atau limbah dari rumah sakit atau sarana kesehatan yang berasal dari bahan yang mengalami kontak dengan darah atau cairan tubuh pasien yang lain. Dan berisiko tinggi menularkan penyakit. Termasuk limbah B3 juga. Nah, ini berasal dari kegiatan di rumah sakit seperti berasal dari kegiatan rumah sakit, laboratorium klinik, termasuk kegiatan pelayanan kesehatan lainnya, pelayanan darah, dan itu masuk ke limbah medis. Ini limbah medis juga ada yang padat dan cair. Nah, ini klasifikasi limbah berbahaya itu ada banyak, ada benda tajam, infeksius, patologis, sitotoksik. Sitotoksik ini yang biasanya bersifat toksik ya, racun bagi sel, farmasi, kemudian limbah mengandung logam berat, kemasan bertekanan dan radioaktif. Nanti yang akan kita bahas adalah 3 ini. Yang sering yang ada di banyak ada di pelayanan darah. Limbah benda tajam, infeksius, patologis. Nah, limbah benda tajam ini objek atau alat yang memiliki sudut tajam atau sisi ujung atau bagian yang menonjol yang dapat memotong atau menusuk kulit.
seperti jarum, perlengkapan intravena, pipet pasteur, pecahan-pecahan, nah itu termasuk limbah benda tajam. Kemudian untuk limbah infeksius ini yang terkontaminasi dengan mikroorganisme patologi yang tidak secara rutin ada di lingkungan. Jadi yang sebenarnya tidak normal ada di lingkungan. Tidak normal di lingkungan. Contoh misalnya hepatitis B, hepatitis C, HIV. Dan organisme tersebut dalam jumlah dan virulensi yang cukup. Jadi kemampuan untuk menginfeksi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia yang rentan. Manusia yang rentan ini ya termasuk petugas kesehatan ya yang imunnya turun itu sangat rentan sekali. Kemudian untuk limbah infeksius ini yang termasuk dalam kategori limbah infeksius itu adalah darah dan cairan tubuh, limbah laboratorium yang bersifat infeksius, jadi ada reagen-reagensia yang berasal dari darah manusia, limbah yang berasal dari kegiatan isolasi, limbah yang berasal dari kegiatan yang menggunakan hewan uji. Kalau kita enggak ya dua itu. Kemudian kalau limbah patologis ini meliputi organ, anggota badan, darah, dan cairan tubuh. Biasanya dihasilkan pada saat pembedahan atau otopsi. Kalau ini di rumah sakit ya. Berasal dari kegiatan otopsi. Kemudian prinsip penanganan dan pembuangan limbah. Ini penanganan dan pembuangan limbah yang aman ini penting untuk meminimalkan risiko infeksi baik pada pendonor, petugas, masyarakat, dan lingkungan. Dan petugas sendiri harus mendapatkan pelatihan yang memadai tentang prosedur untuk mengontrol infeksi, termasuk pengelolaan limbah dan praktek kerja yang aman. Nah, minimasi limbah ini merupakan salah satu cara untuk mengendalikan atau mengurangi risiko dari dampak limbah tersebut bagi kesehatan. Caranya dengan mengurangi bahan-bahan yang menghasilkan limbah. Kemudian memesan bahan-bahan sesuai kebutuhan. Artinya misalnya kebutuhan dalam 1 tahun atau dalam 6 bulan itu adalah 500 kantong darah misalnya kebutuhannya. Ya kita jangan beli 1000. Kalau mau lebihkan ya lebihkan 10% saja. Misalnya ya kita belinya 600 misalnya. Kalau terlalu banyak nanti kemungkinan bisa expired. Kalau expired atau kadaluarsa nanti akan menambah jumlah limbah. Termasuk reagensia. Biasanya untuk 6 bulan ini hanya butuh 10 reagensianya. Ya jangan beli 20. Nanti dengan masa expired. Kalau masa expirednya panjang nggak masalah, bisa habis dalam 1 tahun nggak masalah. Tapi kalau misalnya sampai 1 tahun itu nggak habis, atau masa expirednya cuma pendek dalam tentang waktu 6 bulan itu nggak habis, ya sudah itu akan menambah jumlah limbah. Kemudian menggunakan bahan dengan metode first in, first out. First ya ini. First in, first out. Artinya barang yang dulu dibeli duluan itu digunakan dulu. Jangan bahan yang dibeli belakangan terus dikeluarkan dulu. Atau lebih mudahnya adalah bahan yang masa kedaluarsanya lebih dekat itu digunakan dulu daripada bahan yang masa kedaluarsanya lebih lama. Untuk ya ini mengurangi limbah. Kalau misalnya kita gunakan barang yang baru dulu yang masih expirednya lama, nah nanti kita tidak tahu ternyata yang di sini sudah expired belum sempat digunakan bahannya. Itu akan menambah jumlah limbah juga. Selanjutnya menghabiskan bahan dari setiap kemasan. Jadi usahakan di setiap kemasan dihabiskan dulu, tidak setiap kali bekerja ambil yang baru, ambil kemasan yang baru, ambil kemasan yang baru. Nah, itu merupakan suatu pemborosan. Kemudian untuk pengelolaan limbah menurut PMK nomor 91 tahun 2015 ini prosedur harus dibuat untuk pengelolaan limbah yang potensial infeksius dan membahayakan. Harus ada prosedurnya. Dan peralatan yang tajam itu harus ditempatkan pada tempat yang kuat, yang tahan terhadap
tusukan. Semua tempat limbah harus dilabel dengan jelas sebagai infeksius atau bahaya. Atau justru yang non-infeksius, itu harus ada labelnya. Kemudian tempat limbah harus ditutup dan diamankan, tidak boleh terbuka, harus ada penutupnya. Biasanya kita pakai yang untuk membuka dan menutupnya pakai injakan kaki. Kemudian, fasilitas penyimpanan untuk limbah sebelum dibuang itu harus memadai, dapat dikunci, higienis, kemudian diberi tanda yang jelas, kemudian untuk petugasnya dibatasi yang terlibat dalam proses pembuangan. Nah, limbah cair yang terkontaminasi itu seperti darah, sisa reagen, atau bahan kimia dimusnahkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Oke, limbah padat yang terkontaminasi, contohnya kantong darah, yellow tip, blue tip, kapas, sarung tangan, tabung. Nah, itu menggunakan insenerator melalui biasanya kerjasama dengan rumah sakit atau perusahaan pengelolaan limbah. Jadi ada perusahaan tersendiri yang dia khusus mengelola limbah-limbah infeksius, limbah-limbah kimia. Nah, itu. Biasanya kita untuk pelayanan darah di PMI atau di rumah sakit itu, kalau di rumah sakit nanti include dengan limbah yang di rumah sakit. Ada rumah sakit yang punya sistem pengelolaan pengelolaan limbahnya sendiri, ada yang dia bekerja sama dengan pihak pihak kedua ya. Tuh. Kemudian petugas yang terlibat dalam pembuangan limbah bisa mungkin dilatih dengan memadai, karena untuk membuang limbah yang infeksius ini harus ada beda dengan limbah yang lain ya, harus memakai sarung tangan, APD yang cukup, kemudian kalau bau itu harus menggunakan masker. Kemudian cuci tangan dulu setelah menangani limbah dan meminimalkan percikan dan kontaminasi terhadap membran mukosa, kulit, dan mata. Oke, ini untuk simbol-simbolnya. Kalau seperti ini lambang radioaktif, biasanya warna kontainer. Kontainer itu tempat sampahnya, tempat limbahnya, atau kantong plastiknya itu warnanya merah. Kemudian untuk yang kuning, ini artinya sangat infeksius. Nah, lambang infeksius biasanya seperti ini. Nah, ini tuh biasanya menggunakan plastik kuning. Kemudian untuk limbah yang infeksius, patologi, dan anatomi tadi yang dari limbah patologis yang dari otopsi kuning seperti ini juga. Kemudian sitotoksik ini ungu, toksik beracun ya. Kemudian limbah kimia dan farmasi ini biasanya coklat. Biasanya kita pakai yang kuning. Untuk yang limbah yang non medis atau non infeksius itu biasanya kita pakai hitam. Nah, seperti ini. Ini yang non medis, ini non medis, kemudian atau kontainernya ini ya, bisa jadi plastiknya sama tapi ininya kontainernya yang beda. Tapi biasanya plastiknya disesuaikan dengan, justru plastiknya yang disesuaikan dengan jenis limbahnya. Tadi yang merah adalah yang radioaktif ya. Nah, oke. Yang kuning yang infeksius. Yang hitam ini biasanya adalah yang non medis. Kemudian lamanya menyimpan limbah B3 ini limbah medis yang dikategorikan sebagai infeksius, patologis, benda tajam ini harus disimpan pada tempat penampungan sementara dengan suhu lebih kecil atau sama dengan 0 derajat Celcius dalam waktu sampai dengan 90 hari. Nah, kemudian limbah medis dikategorikan infeksius, patologis, dan benda tajam ini disimpan TPS juga bisa suhu 3 sampai kalau bisa disimpan 0 derajat, kalau tidak ini hampir sama ya ini. Suhu 3 sampai 8 derajat Celcius, tapi waktunya hanya 7 hari. Kemudian wadah penampung limbah benda tajam ini harus tahan bocor dan tahan tusukan. Karena benda tajam ya tadi. Agar tidak bocor kalau terkena bagian yang tajamnya. Mempunyai pegangan yang dapat dijinjing, mempunyai penutup,
bentuknya dirancang agar dapat digunakan dengan satu tangan. Ini seperti ini. Kan bisa dimasukkan dengan satu tangan. Ada penutupnya juga. Dan ini biasa dilengkapi dengan tali untuk mengangkat. Oke, ini jenis limbah dan penanganannya. Ini limbah infeksius dan benda tajam. Ini kalau yang digunakan ulang bisa menggunakan autoclave, tapi kalau yang jadi sterilisasi ya, disterilkan dengan autoclave. Tapi kalau yang sekali pakai langsung di insinerator, jadi dibakar. Contohnya seperti ini. Nah, salah satu contohnya saja. Nanti bentuknya bermacam-macam alatnya. Dibakar jadi sampai abu. Kalau limbah cair nanti dibuang ke limbah cair yang non-infeksius, itu di IPAL ya, instalasi pembuangan air limbah padat yang non-medis, nanti dengan metode 3R, reduce, reuse, recycle, dengan pengelolaan sampah kota. Kemudian untuk limbah medis yang padat ini bisa menggunakan pemanasan dengan autoclave misalnya kalau mau dipakai lagi. Tapi kalau tidak, itu dengan insinerator dibakar. Untuk limbah radioaktif ini ada dibuang di Batan. Contohnya. Kemudian untuk di instansi pelayanan darah, ini sebenarnya hampir sama ya. Dibagi menjadi yang bahaya, tidak bahaya. Nah, ini yang bahan yang non-medis tadi. Kemudian yang bahaya itu yang ada yang non-infeksius, ada yang infeksius. Yang non-infeksius ini bahan kimia, dia punya bahaya tapi bukan yang non-infeksius, bahaya kimia. Dan ada radioaktif. Radioaktif kalau di kita alat-alat yang menggunakan radioaktif. Kayaknya kita jarang menggunakan alat yang menggunakan radioaktif. Nah, yang banyak ini infeksius. Infeksius dibedakan lagi menjadi yang tajam, tidak tajam, dan cairan. Sebentar. Oke, ini infeksius dibedakan menjadi yang tajam, tidak tajam, dan berupa cairan. Nah, untuk yang tajam, ini contohnya adalah jarum, lancet, atau pecahan dari glassware, dan keramik, bahan-bahan keramik ini yang mudah pecah. Kemudian yang tidak tajam ini contohnya blood unit unsuitable for transfusion. Ini alat-alat yang digunakan untuk transfusi ya. Nah, kemudian misalnya kantong darah, kemudian kontaminasi plastik dan non-plastik yang terkontaminasi. Contohnya misalnya tisu itu sebenarnya non-infeksius, tapi ketika digunakan untuk menghapus tetesan darah itu jadi infeksius. Kemudian glassware dan bahan keramik yang dia terkontaminasi, yang terkena darah. Nah, itu termasuk yang non-sharp, kalau nggak pecah ya, itu termasuk yang non-sharp tapi infeksius, bukan benda tajam tapi yang infeksius. Kemudian, nah ini saya cari di sini ya sumbernya, nanti bisa dilihat sendiri kalau mau baca-baca. Nah, ini dibagi tiap proses. Pertama, seleksi donor. Seleksi donor ini ada benda yang tajam, yang tidak tajam, dan cair. Nah, contohnya yang tajam ini adalah pecahan slide, gelas slide, slide itu untuk pembacaan di mikroskop atau untuk pembacaan pemeriksaan golongan dalam metode slide. Kemudian glassware ini contoh tabung reaksi. Kemudian lancet dan needle, lancet dan jarum. Ini biasanya yang ini tuh untuk pengambilan darah kapiler. Kemudian kuvet ini biasanya untuk tempat untuk pemeriksaan hemoglobin. Kemudian pipet, tiles ini saya lupa. Mikrokapiler itu jadi tabung kapiler yang kecil-kecil itu yang mudah patah, itu juga termasuk yang tajam. Sedangkan yang tidak tajam ini glassware yang tidak pecah ya, bahan-bahan kaca yang tidak pecah.
Kemudian filter paper strip for hemoglobin estimation, ini apa ya, kertas untuk mengukur hemoglobin. Kemudian gauze and swabs, kapas alkohol itu. Kemudian glove, sarung tangan. Kemudian yang cair ini kupri sulfat, ini cairan untuk memeriksa hemoglobin. Kemudian pada saat donasi darah atau pengambilan darah ini pecahan kaca tetap, kemudian pecahan tabung reaksi, misalnya dari pengambilan sampel darah kita pakai tabung sampel yang kaca, glass slide, kemudian jarum dari kantong darah, kemudian scissors gunting. Kemudian nih gauze and swabs ini kapas alkohol. Kemudian glove, blood unit, kantong darahnya itu sendiri yang yang jarumnya sudah dilepaskan. Kemudian untuk cairannya ini desinfektan, karena desinfektan klorin itu juga punya dampak pada manusia. Kayak sekarang untuk desinfektan itu tidak boleh disemprotkan ke manusia. Ini untuk yang pasca donasi atau setelah pengambilan darah, ini phlebotomy dressing. Jadi alat-alat yang digunakan, bahan yang digunakan untuk menutup luka, contohnya plester, perban, kapas alkohol. Nah, itu termasuk yang bahan yang tidak tajam. Kemudian yang ada di laboratorium ini sama, ada pecahan, intinya pecahan kaca, kemudian tabung, pipet, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang tidak tajam ini blood sample, tabung sampel darah yang tidak pecah. Kemudian ini kolom agglutination card, ini ada jadi kita biasa kita gunakan kum card. Jadi ada alat sekaligus reagen nanti untuk digunakan bisa untuk pemeriksaan golongan darah atau pemeriksaan susulan serasi itu ada. Kemudian sarung tangan, microplate, terus bahan-bahan yang digunakan pada kit untuk pemeriksaan, nah itu juga termasuk yang tidak tajam. Kemudian untuk yang cair ini ya cairan-cairan dari pencucian darah, kemudian pencucian sel darah ya, kemudian darah dan serumnya itu sendiri, sampelnya itu sendiri, kemudian produk produk darah, komponen darah seperti sel red cell suspension for blood grouping, jadi suspensi sel darah merah untuk pemeriksaan golongan darah. Kemudian pada lab komponen ini sterile connecting device-nya ini jarang digunakan sih. Jadi untuk penyambung sterile connecting device itu untuk menyambung dua selang kantong. Kemudian yang tidak tajam ini contoh kantong darah yang rusak, misalnya kemasannya atau expired, atau yang reaktif hasil screeningnya. Terus sarung tangan seperti biasa, transfer bag, filter leukosit. Kemudian untuk transfusi pada saat transfusi ya, proses transfusi. Ini alat-alat yang digunakan untuk transfusi tentunya. Selanjutnya, nah untuk pembuangan kantong darah ini kalau kita membuang kantong darah ini harus catat nomor kantongnya berapa, golongan darahnya apa, komponennya apa, dan alasan pemusnahannya. Alasannya apakah kadaluarsa atau rusak atau sudah keluar dari laboratorium lebih dari 1 jam misalnya. Nah itu. Kemudian tanggal pemusnahannya.
Kemudian kantong darah yang rusak atau kadaluarsa dipisahkan dari tempat penyimpanan darah, kemudian simpan di wadah khusus. Oh, ya ini termasuk nanti alasannya misalnya reaktif gitu. Reaktif terhadap parameter tertentu. Itu juga harus kantong darahnya dibuang, tidak disimpan selamanya. Kemudian masukkan ke dalam kantong plastik kuning. Ikat kantong dan pastikan tidak bocor dan tidak ada celah udara. Jadi kalau misalnya kita mau mengikat, jadi sampah atau limbah, plastik limbah itu jangan sampai terlalu penuh sehingga tidak bisa diikat. Nah, usahakan ada sisa sekitar mungkin untuk pemenuhannya hanya 75% ya. Kalau sudah 75% sampahnya penuhnya itu, nah kemudian kita ikat. Kemudian disimpan di TPS medis. Jadi tempat penampungan sementara untuk yang medis dan non medis itu harus dibedakan sebelum diangkut dan dimusnahkan. Oke, untuk pembuangan sampel darah ini, nah sampel darah ini nggak baik ya, limbah jarum dan limbah untuk limbah jarum dan limbah sampel darah ini tidak boleh dijadikan satu, apalagi ini limbah jarumnya tidak tertutup. Nah ini tidak boleh seperti ini, karena nanti akan membahayakan yang membersihkan darah itu, yang membersihkan limbahnya itu. Nah itu akan kalau tidak tahu ya bisa tertusuk. Nah ini bahaya. Jadi tidak boleh dicampur seperti ini. Ini contoh yang tidak baik ya. Dia harus dipisahkan. Mana yang limbah ini kan jadi satu ya. Nah mana limbah yang sampel darah, mana limbah yang benda tajam. Benda tajam harus disendirikan. Nah, sampel darah dalam wadah tabung tertutup dapat disimpan selama 7 hari pada suhu 3-8 derajat Celcius. Kemudian sampel yang sudah lebih dari 7 hari kemudian dimasukkan ke plastik kuning, kemudian diikat. Jadi sebenarnya sampel darah setelah selesai untuk pemeriksaan itu bisa disimpan selama 7 hari. Setelah 7 hari itu baru dibuang. Selanjutnya, limbah cair infeksius itu didesinfeksi dengan larutan sodium hipoklorit ya 1% selama 30 menit. Kemudian rendam alat dengan larutan tersebut selama 30 menit. Cuci bersih alat dengan sabun, bilas dengan air mengalir. Kemudian dikeringkan. Sedangkan untuk pembuangan reagensia, ini reagensia yang rusak atau kadaluarsa, ini contoh reagensia yang kita gunakan. Nah itu dibuang berdasarkan jenis kandungan di dalamnya. Dan tabung bekas reagensia dapat digunakan kembali dengan cara cuci tabung dengan menggunakan sabun dan alat penggosok tabung. Jadi ini bisa digunakan kembali kalau kepepet mau digunakan kembali, kalau enggak, kalau ada keperluan ya udah dibuang aja. Oke, terima kasih. Itu sekian mengenai penanganan limbah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.